Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks tantangan yang saya buat mengenai penggunaan masker yang diabaikan. Sejak maraknya COVID-19 di seluruh dunia ini yang menyebar dengan cepat, masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization. Menggunakan masker dengan benar dan tepat terbukti efektif mengurangi penyebaran COVID-19. Selain masker yang dianjurkan, vaksinasi COVID-19 juga sudah menjadi tanggung jawab kita di masa pandemi ini. Tapi setelah vaksinasi COVID-19 ini dijalankan, banyak sekali orang yang berpikir bahwa jika sudah melakukan vaksinasi, maka sudah terbebas dari virus corona. Banyak sekali orang yang berkeliaran tanpa masker, dan itu membuat saya tidak setuju atas tindakan orang-orang yang mengabaikan penggunaan masker setelah melakukan vaksinasi. Terlebih banyaknya informasi yang menyebar mengenai vaksinasi COVID-19 di kasus ini. Dalam kasus pengabaian penggunaan masker dapat ditemukan di Pasar Unit 2 Tulang Bawang, Lampung. Di sana terdapat banyak pedagang dan pembeli yang sudah melakukan vaksinasi tetapi masih abai dalam menggunakan masker. Mereka berjualan dan melakukan pembelian di sana tanpa menggunakan masker sebagai protokol kesehatan yang sudah ditanggungjawabkan kepada kita. Nah, menurut mereka sudah melakukan vaksin berarti sudah bebas dari COVID-19. Padahal di luar sana banyak yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 juga, tetapi masih bisa terjangkit oleh virus corona. Pakar vaksin dari WHO, yaitu Dr. Kate O'Brien, menjelaskan bahwa vaksin ini bekerja dengan cara mengenalkan sebagian dari virus kepada imun tubuh. Dengan harapan, imun tubuh ini dapat menganalisis virus yang dimasukkan dalam vaksin tersebut sehingga dapat mencegah tubuh kita terkena virus tersebut. Hanya saja perlu diketahui bahwa vaksinasi ini belum 100% efektif pada semua penerimanya. Artinya respon imun setiap orang itu bisa berbeda-beda terhadap vaksinasi tadi. Banyaknya orang yang melanggar penggunaan masker membuat Pasar Unit 2 sendiri dapat menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang besar, terutama di Kabupaten Tulang Bawang. Dapat kita lihat sendiri bagaimana bahayanya Pasar Unit 2 sekarang ini, disebabkan oleh tingkah laku banyak orang yang di sana yang mengabaikan penggunaan masker. Nah, sehingga sebagai solusinya ada pihak yang mengingatkan atau menyadarkan kembali orang-orang tersebut bahwa masker adalah hal penting bagi kita di masa pandemi ini. Vaksinasi ini tidak sepenuhnya melindungi kita karena kembali lagi itu tergantung imun tubuh kita untuk menerima vaksin tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang sudah vaksin tetapi masih bisa terjangkit virus corona. Nah, orang-orang tersebut harus memikirkan apa yang baik dan buruknya yang akan mereka terima dan apa yang akan orang lain terima jika kita menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, apalagi di masa penyebaran COVID-19 ini. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai kasus penggunaan masker yang diabaikan menurut cara pandang Kristen. Yang pertama, pada awal mula penciptaan, manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dalam keadaan yang masih suci. Manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengusahakan bumi. Hal ini dapat ditemukan di Kejadian 1 ayat 26-27 dan di Kejadian 2 ayat 15. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ini jadi sulit untuk memilah apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Di dalam kasus saya ini, banyak sekali orang yang mengabaikan penggunaan masker setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Karena menurut mereka, setelah melakukan vaksinasi COVID-19, maka otomatis sudah terbebas dari namanya virus corona. Padahal di kehidupan nyata dan di luar sana, banyak sekali orang yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19, tetapi masih bisa terjangkit oleh virus corona. Nah, kita tuh harus memakai masker, dan itu sudah merupakan tanggung jawab kita, apalagi di masa COVID-19 ini tuh sebagai proteksi kita untuk
mencegah terjadinya penularan COVID-19 bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Lalu yang kedua, Tuhan pasti sudah merencanakan apa yang terjadi di kehidupan kita dan apa yang terjadi di setiap waktunya. Sebagai manusia yang merupakan ciptaannya, kita harus taat kepada perintah Tuhan, karena semua yang terjadi adalah kehendaknya. Pandemi COVID-19 ini muncul bukan semata-mata muncul dengan sendirinya, tetapi termasuk dalam rencana Tuhan untuk manusia. Dalam kasus saya, meskipun masih dalam keadaan yang kurang baik ini, banyak orang yang masih tidak berhikmat untuk memilah apa yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Lalu yang ketiga, Tuhan adalah sumber kedamaian bagi ciptaannya. Manusia diciptakan untuk membawa kedamaian, membawa shalom, kebaikan, dan lain-lain di dunia ini. Di kasus ini, orang-orang banyak masih belum membawa kedamaian dan shalom untuk sesama ciptaan. Justru orang-orang yang tidak menggunakan hikmatnya ini malah menjadi faktor penunda terbebasnya kita dari pandemi COVID-19 ini. Peran kita di dalam kasus ini, kita dapat memberi contoh yang baik untuk selalu memakai masker saat di luar rumah. Dapat juga mengingatkan orang-orang agar tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Padahal protokol ini juga membawa dampak baik bagi kita dan banyak orang lain. Lalu yang keempat, Allah selalu mengambil peran atas semua yang terjadi di dunia ini. Tidak hanya hal-hal yang baik saja, tetapi hal-hal buruk juga ada Allah yang berperan di dalamnya. Allah mengizinkan adanya hal-hal buruk ini karena segala sesuatu daripada Allah tidak semuanya dalam hal baik saja. Kita sebagai sesama yang melihat kasus ini harus mengambil peran di dalamnya. Kita dapat mengingatkan agar selalu memakai masker saat keluar rumah, apalagi di masa seperti ini yang masih banyak penularan COVID-19. Tidak semata-mata hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi untuk keselamatan banyak orang di sekitar kita. Lalu yang terakhir, sebagai ciptaan Tuhan yang berakal, kita pasti tahu seberapa besar kuasa Allah dan seberapa besar ciptaan Tuhan kepada kita. Seperti kuasa Allah itu dapat seperti menciptakan bumi, alam semesta, menciptakan manusia, dan ciptaan-ciptaan lainnya. Setelah kita sadar kalau Tuhan itu sangat berarti dan sangat berkuasa, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Contoh tindakannya seperti saling peduli kepada sesama, tidak egois, menjaga satu sama lain, dan lain-lain. Tetapi di kasus ini, orang-orang yang tidak menggunakan masker ini sama saja belum menunjukkan rasa takutnya akan Tuhan. Mereka malah dengan egoisnya tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Ini sama saja mereka tidak peduli kepada sesamanya dan kepada orang lain. Nah, demikian refleksi dan teks tantangan yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.